Anak muda di setiap momentum politik hanya dijadikan sebagai pemanis. Akhirnya apa? Ketika dia terpilih anak muda menjadi aksesoris. Jadi kalau kalian berteriak lawan korupsi, lawan dulu dirinya untuk tidak menyontek. Itu yang kecil sekali. Membuat proposal jangan dibengkak-bengkakkan. Nah, ini karena dari kita. Tadi Ibu sampaikan ya. Karena integritas itu atas satu kesatuan yang utuh dalam diri kita. Itu penting sekali. Karena kita gampang ngomong. Gampang sekali ngomong. Lawan korupsi. Loh, dia yang korupsi. Lawan korupsi, dia menyontek. Lawan korupsi, dia yang membengkak-bengkakkan proposal. Ini bibit. Ini bibit ini tidak terasa itu anak sekalian. Kalau itu dibiasakan akan menjadi hal yang biasa. Kalau sudah terbiasa, maka kita menganggap itu hal ya udah biasa aja. Rakyat berkali-kali dibuat sakit akibat parasit yang lahir dari arogansi bandit. Mulai dari TWK yang bermasalah, sikap bergeming presiden atas rekomendasi Ombudsman dan Komnas HAM, dan kini para hadirin sekalian, sinyal pelemahan tersebut semakin jelas ketika Mahkamah Agung Republik Indonesia mencabut dan membatalkan peraturan pemerintah PP nomor 99 tahun 2012 yang pada pokoknya mengatur tentang pemberian remisi bagi pelaku tindak pidana korupsi. Dua tahun reformasi korupsi itu bertepatan saat munculnya pencabutan PP nomor 99. Kemudian kedua muncul pula RUU KUHP, berlanjut RUU Tipikor, dan bahkan masuk kepada RUU Minerba. Nah, bahwa kemudian apakah dengan kehadirannya itu mengganggu pemberantasan korupsi, khususnya berkaitan peran serta masyarakat. Saya mencoba mengambil tupoksi berkaitan peran serta masyarakat. Iya, dalam tataran perspektif, entah apakah itu basicnya dari ilmu hukum atau orang hukum, ataukah di luar dari keilmuan itu, adalah hak bagi semua publik atau bagi semua orang untuk berpendapat. Tapi tentunya pendapat yang dapat dipertanggungjawabkan. Kalau kita cek di undang-undang, memang ada kewenangan pimpinan KPK untuk memberhentikan pegawai KPK. Ada kewenangan. Tapi dengan syarat-syarat tertentu yang diatur oleh undang-undang. Pemberhentian pegawai KPK dengan menggunakan instrumen TWK yang didasarkan pada ketentuan Perkom nomor 1 tahun 2020 itu adalah perbuatan yang dianggap melampaui wewenang. MK juga tegas mengatakan bahwa ada prosedur pembentukan yang dilanggar, dan ini jelas bertentangan dengan UUD NRI 1945. Tetapi untuk menyatakan tidak mengikat, nah begitu mahkamah punya pertimbangan begitu. Nah, yang Ciptaker ini memang yang pertama begitu, langsung dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Nah, tetapi frame-nya ini adalah inkonstitusional. Jadi selamat datang di kehidupan bernegara dengan menggunakan dasar hukum yang inkonstitusional. Nah, ini kita sekarang begitu, kita berdasarkan putusan MK begitu. Sebenarnya saya mau mendengar saja apa yang kemudian guru-guru saya sudah paparkan tadi. Di sini ada Pak Romi, Pak Dr. Romi, ini guru saya yang waktu kalau di UNAS kagak moderator, ya kita bikin komunitas pantun, kita bikin kegiatan-kegiatan kreativitas kesenian, dan beliau selalu kita libatkan. Jadi tidak ada salahnya kita berikan apresiasi yang luar biasa kepada Pak Romi yang sampai hari ini selalu mau dikasih capek sama mahasiswa. Terima kasih banyak Pak. Termasuk saya anak sastra tapi belajar berteman di Fakultas Hukum. Kak Jusman AR luar biasa. Saya itu identik dengan beliau itu, dengan memang vokalnya yang seperti itu. Dan yang paling penting adalah karena beliau selalu ada saja informasi atau beritanya selalu di grup-grup, mulai dari grup politik,
di grup hukum, di grup media selalu saja ada berita tentang kita, Kak. Melapor A, melapor B, melapor C. Wah, kita perlu belajar sama beliau. Kita berikan apresiasi luar biasa buat beliau. Kak Fajrul Rahman Jurdi, terima kasih banyak juga, Kak. Luar biasa pertemuan terakhir saya sudah lama sebenarnya. Namun saya membaca dan mengupdate terus karya-karya Kak yang keren banget dan selalu menginspirasi anak-anak muda. Nah, saya masuk ke poin bahwa sebenarnya sebelumnya begini, Kakak moderator. Saya mau minta maaf ini, kasihan. Kipa mau porang aku dong. Karena sebenarnya pada hari dan jam yang sama sebenarnya ini ada acara. Lebih memilih hadir, pengen lebih hadir di acara ini karena menurut saya ini penting bicara soal korupsi. Sebelumnya saya minta maaf lagi karena sebenarnya tadi tidak usah bikin tepuk tangan. Karena acara yang di salah satu hotel itu saya tidak diundang. Iya. Ya, kan saya bilang di sana ada acara. Di sini juga ada acara. Saya tidak hadiri di sana karena saya tidak diundang. Yang undang saya cuma Garda Tipikor, Gerakan Radikal. Saya dan mungkin juga kita semua yang kita pelajari mulai dari sekolah sampai kemudian kuliah, tujuannya kan semuanya tidak ada yang mengarah pada kejelekan, semuanya pada kebaikan. Nah, kalau berlanjut tadi pertanyaannya adalah kenapa sampai segitunya Karija memberikan statement bahwa nanti banyak nih. Ya karena kita tahu bahwa begitu banyak tokoh-tokoh kita, kepala daerah kita, eksekutif kita, macam-macam lah, legislatif kita, yang kemudian kita kenal dia punya integritas, dia punya karya yang luar biasa, tapi di kemudian hari kemudian tersandung masalah. Semangat reformasi tentu jelas bagaimana praktek KKN itu hilang. Dan itulah yang semangat kita perjuangkan, adik-adik di jalan, termasuk juga saya mantan demonstran ya. Walaupun mungkin cara saya lebih kepada kesenian. Namun kemudian apa yang terjadi dalam beberapa hari ini, saya termasuk orang yang cukup bersedih. Tetapi kembali lagi itu adalah fakta hukum yang memang mau tidak lihat kau mau baik, kau sudah bangun apa. Tapi di fakta hukumnya, di persidangannya dan sudah divonis bahwa terjadi pelanggaran, maka mau tidak mau itu harus dihukum sesuai dengan perbuatannya. Nah, kembali lagi kita berharap sebenarnya, kalau saya kan selalu melihat kekuatan kita ke depan ini ditentukan oleh 3 bidang. 1, politik, stabilitas politik harus bagus. Kedua adalah ekonomi, kemandirian ekonomi. Dan yang ketiga adalah hukum. Saya dengar sekali kemarin ketika ulang tahun Fakultas Hukum Unhas, saya hadir di sini juga membersama itu. Salah satu bagian daripada orasi ilmiahnya Ketua IK-nya Fakultas Hukum Unhas, Pak Syahrul, mantan gubernur, menteri pertanian sekarang, dia mengatakan waktu itu dia sedang tektokan bicara sama PLT gubernur. Karena PLT gubernur ketika sambutan dia menyampaikan bahwa saya ini anak teknik. Dia bilang begitu PLT gubernur, saya ini anak teknik. Lalu kemudian belakangan ini saya menjadi mengurusi Sulawesi Selatan yang notabene potensinya sangat banyak di pertanian. Dan setelah kemudian ada masalah, ada problematika, PLT gubernur bilang ternyata hukum, ilmu hukum atau dunia hukumlah yang sebenarnya sangat menentukan kita ke depan. Bahkan maju dan tidaknya sebuah daerah provinsi itu ada di persoalan hukumnya. Ditimpalilah oleh Pak Menteri ketika dia menjelaskan bahwa jangan salah, hukum adalah dasar dari segala kehidupan. Dasar adalah segala kehidupan. Mau kau jago pertanian, mau kau tahu ini, semua ada dasar hukumnya, semua pakai hukum. Disitulah saya merenung, kakak moderator. Ternyata penting sekali memang ini. Biar bagaimana kemudian kita punya sesuatu, dikenal baik, punya integriti, tetapi ketika kemudian tidak mampu kita manfaatkan, tidak mengetahui seperti apa koridor-koridor yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kita atau negara kita, kita akan bisa juga akan mengalami hal-hal yang kurang mengenakan lah kira-kira. Jadi jawaban sederhana saya, semuanya standarnya harus kuat di politik, kuat di ekonomi, dan kuat juga di hukum. Itu jawaban sederhana dari saya. Sebagai perwakilan anak muda atau pemuda-pemuda, saya ingin bertanya bagaimana sih kakak melihat komitmen pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, dan bagaimana seyogianya civil society, khususnya anak-anak muda zaman sekarang, pemuda-pemuda zaman sekarang, itu mengambil peran dalam mengawal segala bentuk upaya pencegahan maupun pemberantasan korupsi di Indonesia. Baik, bagaimana melihat komitmen pemerintah? Terus terang kalau tadi Kak Jusman Ayer dia sudah menyampaikan apresiasinya kepada KPK, tapi saya mungkin tidak konsen ke KPK saja. Saya mungkin lebih kepada pemerintahan secara umum, baik level pusat sampai dengan level di daerah. Saya merasa
saya merasa ya, saya yang merasa ini, artinya mungkin saya tidak perlu kata pakai kita, karena saya diprotes di salah satu video yang kita nonton itu, saya diprotes oleh sekitar berapa komentar, itu kan totalnya sudah 200 lebih komentar, bilang, Kak berhenti selalu bilang pakai kata kita. Rijal yang merasa begitu, kami tidak merasa apa yang dirasakan oleh Rijal. Oke, tidak ada masalah, namanya kita di media sosial, baperisasi harus dihilangkan. Jadi saya merasa bahwa komitmennya pemerintah ada, tapi tidak nyata atau kurang nyata. Contoh sederhana, saya ini dulu adalah pelaku UKM di kampus, di UNAS ini, yang kemudian naik level menjadi pelaku komunitas, pekerja komunitas. Pak Romi tahu sekali. Yang kemudian saya merasa, sistem kita yang ada di negara kita lebih kecil lah, misalnya di daerah kita, lebih kecil lagi misalnya di kantor kelurahan, kecamatan, sampai di dinas-dinas. Itu sebenarnya sistemnya adalah membuat kita, memaksa kita harus korupsi. Mohon maaf kalau saya harus sampaikan di sini, mungkin kakak-kakak dan senior-senior adik-adikku di Fakultas Hukum mungkin lebih paham dibanding saya. Tetapi saya merasakan itu. Artinya ada sistem mungkin yang kita tidak terlalu berpihak pada apa yang selalu ini kita sampaikan di pidato-pidato. Begitu banyak diktat, begitu banyak skripsi, begitu banyak tesis dan disertasi telah dilahirkan. Lalu kenapa kayak tidak ada perubahan nyata yang terjadi? Berarti menurut saya ada sistem yang bermasalah. Itulah kenapa Instagram saya namanya Rijal System. Karena menurut saya sistem ini kan yang menciptakan manusia. Kalau memang ternyata sistemnya dianggap tidak membawa kemaslahatan yang lebih baik, kenapa sistemnya nggak diubah? Kita tidak kekurangan orang pintar, saya kira banyak sekali orang pintar. Hanya memang saya sampaikan sekali lagi, komitmen pemerintah kadang-kadang masih abu-abu kalau saya melihat. Kalau kita kan jelas, hitam-hitam, putih-putih, silangsungan saja ini. Kira-kira kan sederhananya seperti itu kalau saya kakak melihatnya. Memang sistem kita, saya selalu buat kegiatan. Dan kadang-kadang kegiatan itu memaksa kita memang untuk lagi-lagi tidak menganut apa yang menjadi semangat reformasi. Kadang-kadang di sana masih ada bagi-bagi, kadang-kadang masih ada di sini apa segala macam. Selalu saya sampaikan kepada orang-orang pemerintahan, Pak, Bu, saya ini sekolah kasihan. Karena saya sekolah, hargai. Bapak, Ibu juga sekolah. Mau jadi apa saya, adik-adik saya ke depan kalau kemudian hari ini kita dipertontonkan oleh hal-hal yang kemudian selalu mengambil haknya orang. Ya sampaikanlah, ini salah satu oknum, salah satu dinas yang ada di Sulawesi Selatan. Jangan kau terlalu idealis. Itu perkataan sederhananya. Jangan kau terlalu idealis, pasang idealismemu. Karena kalau semakin kau pasang idealismemu, kau tidak berumur panjang. Itu yang disampaikan. Saya bilang, kalau begitu Pak, Bu, saya langsung wabillahi taufik wal hidayah. Jangan mipale. Saya maunya orang-orang yang betul punya kompetensi, punya skill, harus mendapatkan tempat yang layak di negeri ini. Harus seperti itu. Mereka yang punya cita-cita, mereka yang punya mimpi, mempunyai harapan perbaikan pada negara ini harus mendapatkan tempat yang layak. Tetapi apa yang terjadi di daerah, tak mohon maaf sekali, kalau kau tidak punya orang dalam, minta maaf bos, agak-agak sedikit dipersulit lah. Kira-kira begitu. Kalau yang kita pahami adalah bagaimana kita punya skill, punya kompetensi, lalu kemudian kita berkolaborasi, lalu kemudian punya koneksi. Kita di daerah tak dan juga mungkin di negara tak, walau alam kita mungkin terbalik. Anda tidak perlu butuh kompetensi dulu, Anda punya koneksi dulu. Anda kemudian baru punya attitude, baru terakhir mungkin punya skill. Jadi kalau Anda tidak punya skill tapi banyak kenalanmu, agak-agak sedikit bisa kau mencapai kesuksesan, terancam sukses itu. Tapi kalau hanya punya skill, tidak ada koneksi, tidak ada orang dalam, tidak ada jaringan, kayaknya jalan di tempat kok. Dan itu yang mencoba kita harus hilangkan. Nah, yang kedua tadi soal civil society. Yang apa tadi? Bagaimana seharusnya? Karena seharusnya civil society itu mengambil peran dalam masyarakat untuk mengawal, mencegah. Iya, ya betul. Genre saya membuat konten itu cuma 3, kakak moderator. Pertama adalah politik pemerintahan, kedua adalah bisnis, yang ketiga adalah pendidikan. Termasuk kemarin saya juga pengguna baru di TikTok, baru per Januari 2021 Pak Rob, saya download TikTok. Saya tanya, saya riset, ternyata begitu banyak generasi Z kita yang ada di aplikasi itu. Dan sayangnya mereka mengkonsumsi sebuah konten-konten yang tidak mendidik. Konten-konten yang sangat entertain dan tidak ada mengarah pada kepeduliannya pada bangsa dan negara. Saya bilang, waktu time is yours. Saya konsisten. Akhirnya ternyata sampai per detik ini, mau tahun baru kira-kira sudah mau hampir 1 juta followers kira-kira. Artinya apa? Saya mau sampaikan civil society itu sekarang harus bergerak tidak hanya lagi di ruang-ruang yang semu.
Tidak hanya lagi di ruang-ruang konvensional. Ayo, mari kita banjiri, kita isi media sosial kita dengan berbagai macam hal yang bisa kita lakukan. Saya kemudian banyak terjun ke daerah-daerah, ke lapangan untuk kemudian mengkampanyekan itu. Karena kenapa? Wajah kita hari ini di Sulsel tergantung bagaimana wajah media sosialnya kita. Kalau media sosialnya kita kebanyakan adalah hal-hal yang negatif, kira-kira sederhananya orang di Sulsel banyak negatifnya. Makanya kalau saya civil society terutama konsentrasinya membangun trust, membangun integritas untuk persoalan korupsi. Ini yang harus kita lakukan dan diawali dengan sesuai tadi saya bilang tadi genrenya. Semua diawali dengan hal yang sifatnya sederhana, yaitu momentum politik. Saya nggak sudi saya kakak-kakak sekalian kalau anak muda di setiap momentum politik hanya dijadikan sebagai pemanis. Akhirnya apa? Ketika dia terpilih anak muda menjadi aksesoris. Itu yang tidak kita inginkan. Makanya kekuatan kita mendorong sekarang adalah setiap momentum. Pilih memang, seleksi mentomi baik-baik dan sebagainya. Dan itu yang harus kita lakukan. Supaya apa? Bukan yang kemudian menentukan itu adalah orang-orang yang berada di lingkaran oligarki. Saya mau kan juga jadi oligarki ini Pak Rom. Cuma kemampuan yang tidak ada. Saya terusik dengan selalu yang disampaikan Bung Fahri Hamzah. Kak Romi. Bung Fahri Hamzah selalu bilang bahwa selama masih ada KPK maka selama itu pula korupsi masih banyak. Kalau tidak ada KPK berarti korupsi sudah hilang. Itu saya selalu terusik dengan statement-statement beliau yang selama ini juga sangat getol untuk bagaimana bubarkan saja KPK. Ya, saya agak terusik gitu. Saya bilang apa sebenarnya alur berpikirnya beliau. Jadi sehingga saya melihat, saya mencoba mencocokkan apa narasi beliau dengan apa yang kemudian kita alami sehari-hari. Saya termasuk orang yang sebenarnya mulai pelan-pelan meninggalkan pemerintahan, dalam hal ini berkolaborasi, bersinergi, bekerja sama dengan pemerintahan, karena membuat saya tidak berkembang secara pribadi, tidak ada perkembangan. Bahkan orang pemerintahan pun yang berada dalam sistem dan juga membuat sistem, kadang-kadang juga mereka mengeluh, bahkan mereka kadang-kadang juga tidak tahu sistem yang mereka jalankan. Negara ini atau apapun itu terlalu banyak aturan yang dibuat, akhirnya kita tersandra sendiri pada aturan yang sendiri kita buat. Kita yang buat aturan, kita sendiri yang kena. Makanya pelayanan terlalu banyak di wilayah-wilayah persoalan administrasi. Akhirnya gara-gara terlalu banyak di persoalan administrasi, masyarakat mau cepat, masyarakat mau simple. Cara untuk simple ya lakukan dengan cara nepotisme. Sehingga disitulah kemudian selalu berputar-putar. Ini rezim saja yang berubah, tapi kalau sistem saya kira masih ada sisa-sisanya. Nah, tanggung jawabnya anak hukum itu, tanggung jawabnya Garda Tipikor itu, tanggung jawabnya juga Rijal, tanggung jawabnya juga kita semua yang ada di sini untuk kemudian bisa sama-sama mengurai satu persatu masalahnya. Bukan memang hal yang sangat mudah, sangat sulit, butuh kerjasama. Biar Tommy, Pak Romi dengan Pak Juraman Jurdi di kampusnya, ya toh, Kak Jusman Air dengan gerakan-gerakannya, saya biar Tommy dengan konten-kontenku. Artinya kita mengambil perannya kita masing-masing. Tujuannya sama, benderanya sama, tapi cara-cara kita yang berbeda. Dan menurut saya inilah yang harus kita lakukan. Kakak-kakak, adik tadi yang bertanya apa kontribusi tak lakukan Miki?